Halo, jumpa lagi di channel PUED Education. Di video kali ini saya akan fokus membahas perbandingan belajar pemrograman secara otodidak, mengikuti bootcamp atau kursus, dan mengikuti atau mengambil jurusan computer science. Tonton sampai habis videonya ya. Ada beberapa kriteria yang saya gunakan untuk membandingkan antara belajar pemrograman secara otodidak, mengikuti kursus atau bootcamp, dan belajar pemrograman saat kuliah di computer science. Masing-masing kriteria akan saya beri nilai, di mana 1 itu artinya kurang, 2 itu artinya cukup atau baik, sedangkan 3 artinya sangat baik. Mulai dari kriteria yang pertama dulu, Anda bisa lihat ini kriteria yang pertama dari kecepatan belajar. Kalau otodidak itu nilainya 1, karena kalau Anda belajar mandiri pemrograman tanpa mentor, tentu kecepatan belajarnya akan sangat lama. Jadi saya beri nilai 1 di situ karena Anda akan trial error sendiri, Anda akan mencoba sendiri, jadi nyoba-nyoba sendiri tanpa ada mentor. Kalau ada error juga Anda cari tahu sendiri, Anda belajar secara mandiri, otodidak seperti itu akan sangat lama kecepatan belajarnya. Makanya saya beri nilai 1. Berbeda dengan otodidak, kalau Anda mengikuti bootcamp atau kursus, atau Anda mengikuti kuliah computer science, itu akan ada mentor yang siap untuk membantu Anda dikala Anda menemukan error, atau siap membantu Anda kalau Anda mau konsultasi dan seterusnya. Jadi dari sisi kecepatan, faktor kriteria yang pertama, otodidak jelas kalah dibandingkan dengan mengikuti kursus, bootcamp, atau mengikuti kuliah computer science. Sekarang kita akan lihat kriteria yang kedua, yaitu tentang fokus topik belajarnya. Kalau Anda otodidak dan Anda mengikuti bootcamp atau kursus, Anda akan fokus ke topik bahasan itu aja. Artinya apa? Kalau Anda mau belajar pemrograman front-end misalkan, Anda mau belajar object-oriented programming, reactive programming, Anda akan fokus belajar topik itu aja. Jika Anda otodidak atau Anda mengikuti bootcamp alias kursus, dibandingkan dengan Anda mengikuti kuliah computer science ya. Jadi kalau Anda kuliah computer science, tentu Anda akan belajar topik-topik lain yang mungkin saja belum tentu Anda suka. Artinya ada banyak sekali topik lain yang Anda perlu pelajari juga sebagai bagian dari kurikulum. Itu sebabnya fokus topiknya tidak sebaik otodidak atau yang mengikuti kursus. Lalu kriteria ketiga kalau kita bandingkan adalah tentang relasi. Kalau Anda belajar sendiri otodidak, tentu Anda memiliki relasi yang sedikit. Jadi Anda hanya bertanya di forum, Anda tidak memiliki teman dalam artian komunitas ya. Jadi Anda akan memiliki relasi yang sedikit. Kolega atau kenalan Anda itu saat belajar sedikit sekali. Makanya kriteria ini untuk otodidak mendapat nilai yang kurang baik. Sedangkan untuk bootcamp, kriteria ini mendapatkan nilai yang lumayan. Apalagi kalau Anda mengikuti computer science. Mengapa kok lumayan? Karena saat Anda belajar, Anda akan bertemu dengan komunitas belajar. Jadi Anda punya kenalan banyak teman lainnya yang belajar topik yang sama dengan Anda. Apalagi kalau Anda kuliah computer science, teman-teman Anda banyak sekali. Mengapa kriteria relasi ini penting? Karena kalau Anda memiliki kolega yang banyak, kolega atau relasi yang berkualitas, networking ini akan sangat Anda gunakan jika Anda sudah bekerja. Siapa tahu teman-teman Anda, salah satu dari mereka atau hampir semua dari mereka akan bekerja sama dengan Anda saat bekerja nanti. Jadi kriteria relasi ini cukup penting bagi Anda yang ingin menjalin networking ya. Jadi Anda belum tentu bisa solo karir terus. Jadi perlu kerjasama dengan orang lain. Sehingga kriteria ini bagus jika Anda mengikuti kuliah computer science karena banyak sekali temanmu, banyak sekali relasi yang satu angkatan ya. Jadi Anda kenal mereka sebelum mereka terkenal, itu sangat lebih baik dibandingkan Anda kenal saat mereka sudah terkenal. Networking yang luas tentu akan lebih baik juga ke bisnis Anda nantinya. Lalu kriteria keempat adalah kriteria tentang pengakuan berupa gelar, berupa sertifikat, pengakuan tentang kemampuan diri Anda. Otodidak, belajar pemrograman secara otodidak tentu nilainya kurang baik karena Anda tidak diakui secara gelar, secara sertifikat oleh pihak yang memberi pekerjaan. Dibandingkan Anda mengikuti bootcamp atau kursus, atau dibandingkan Anda mengikuti kuliah computer science. Apalagi kalau Anda kuliah di tempat-tempat yang bergengsi seperti di Harvard, di Stanford, di MIT, tentu gelarnya, sertifikatnya itu akan diakui. Jadi penting bagi Anda terutama yang di Indonesia yang masih memperhatikan sertifikat
atau gelar ijazah. Itu sebabnya kalau Anda belajar pemrograman dengan mengikuti kuliah, mengikuti bootcamp itu lebih baik nilainya dibandingkan dengan Anda belajar otodidak. Lalu kriteria yang terakhir yaitu tentang biaya. Dimana kalau otodidak itu juara ya. Urusan biaya otodidak ini yang paling baik. Kenapa? Karena gratis. Anda bisa belajar sendiri tanpa mengeluarkan biaya, cukup bayar internet aja bulanan, atau Anda browsing di minjem internetnya tetangga, minjem internetnya kantor, wah gratis ya, enak ini. Jadi Anda nggak bayar sama sekali, juara ini. Kalau urusan biaya, pemrograman dengan otodidak itu luar biasa. Jadi menang ya, mutlak menangnya ini karena nggak bayar. Dibandingkan dengan Anda mengikuti bootcamp atau kuliah computer science yang dimana biayanya tentu akan berbeda. Anda harus keluar uang lebih dibandingkan Anda harus belajar otodidak yang gratis. Apalagi kalau Anda kuliah computer science selama 4 tahun, Anda harus keluar uang terus itu untuk belajar selama 4 tahun. Baik, ini adalah summary dari seluruh perbandingan kriteria tadi, di mana menurut saya pribadi, tetap yang juara adalah mengikuti kuliah computer science. Jadi kalau Anda ingin belajar pemrograman, jalurnya yang tepat adalah Anda harus kuliah, terutama di Indonesia. Anda masih perlu gelar, Anda masih perlu ijazah, perlu koneksi, relasi, dan seterusnya untuk keperluan bisnis Anda nantinya. Yang kedua adalah bootcamp atau kursus, di mana ini akan mengarahkan Anda belajar pemrograman ke arah yang tepat. Anda tidak perlu lagi trial error, Anda tidak perlu lagi nyoba-nyoba sendiri. Yang ketiga adalah otodidak, di mana ini lebih sulit, lebih kurang baik dibandingkan dua yang lainnya berdasarkan kriteria tadi. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik thumbs up, subscribe, share, dan komen di bawah video ini. Salam WD.